merkantilisme? Nah, di sini kami akan membahas lebih lanjut mengenai materi merkantilisme. Simak videonya sampai selesai ya. Sebelum abad ke-16, kegiatan ekonomi pada umumnya masih bersifat kecil-kecilan yang hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Akan tetapi, pada abad ke-16 terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam kegiatan ekonomi dan masyarakat. Dahulu, kegiatan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi pada saat itu karena ada surplus hasil pertanian, perdagangan pun mulai dikenal, baik dalam maupun luar negeri. Dalam perkembangan tersebut, bermunculan pemikir-pemikir yang memberikan teori-teori bagi perekonomian di suatu negara, yang mana kali ini kita akan membahas tentang era merkantilisme. Merkantilisme muncul di Eropa pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-18. Kalian tahu gak sih dari mana asalnya kata merkantilisme? Nah, istilah merkantilisme ini berasal dari kata mersan yang berarti pedagang. Merkantilisme sendiri memiliki arti yang berupa suatu paham politik ekonomi yang mementingkan perdagangan internasional dengan tujuan memperbanyak aset dan modal yang dimiliki oleh suatu negara. Karena pada saat itu kekayaan dan kemakmuran suatu negara diukur dari banyaknya logam mulia yang dimilikinya. Maka tidak heran kalau kebijaksanaan perdagangan waktu itu sangat mendorong ekspor dan sedapat mungkin berusaha untuk membatasi impor. Pada abad ke-16, paham merkantilisme banyak dianut oleh negara-negara di Eropa, seperti negara Portugis, Inggris, Perancis, Spanyol, dan Belanda. Dalam menjalankan gerakan merkantilisme, negara-negara tersebut menerapkan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, berusaha mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Yang kedua, meningkatkan perdagangan luar negeri. Yang ketiga, mengembangkan industri berorientasi ekspor. Yang keempat, meningkatkan pertambahan penduduk sebagai tenaga kerja industri. Dan yang terakhir yaitu melibatkan negara sebagai pengawas perekonomian. Kalian tahu gak sih, ada dua peristiwa loh yang mempengaruhi perdagangan dunia untuk mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Peristiwa pertama yaitu penemuan benua Amerika oleh Christopher Columbus pada tahun 1492. Dan yang kedua yaitu penemuan rute laut India oleh Vasco da Gama pada tahun 1492 sampai dengan 1499. Merkantilisme memicu penjelajahan samudra untuk menguasai negara koloni sebagai sumber bahan baku dan pasar yang potensial. Tokoh merkantilisme yang pertama yaitu Jean Bodin. Jean Bodin ini lahir di Angers, Prancis pada tahun 1530. Kemudian wafat di Laon pada tahun 1596. Jean Bodin ini merupakan orang pertama yang memaparkan teori uang dan harga dalam bukunya yang berjudul Response aux Paradoxes de Malestroit pada tahun 1568. Bodin berpendapat bahwa bertambahnya uang yang diperoleh dari perdagangan luar negeri serta praktik monopoli dan pola hidup mewah dari kaum bangsawan dan raja dapat menyebabkan kenaikan harga barang-barang. Bodin juga berpendapat bahwa cadangan emas yang dimiliki lebih baik disimpan, kemudian pengeluaran dilakukan secara hemat dan hati-hati agar inflasi dapat terkendali.
Tokoh merkantilisme yang kedua yaitu Thomas Mun. Thomas Mun merupakan seorang saudagar yang lahir di London pada tahun 1571. Thomas Mun menulis buku yang berjudul England's Treasure by Foreign Trade terkait permasalahan perdagangan luar negeri. Menurutnya, perdagangan adalah cara untuk meningkatkan kekayaan negara. Dengan adanya perdagangan akan memberikan keuntungan sekalipun negara tidak mempunyai emas dan perak. Negara yang terlalu kaya akan cenderung menaikkan harga dan akan mengurangi jumlah perdagangan. Tokoh merkantilisme yang selanjutnya yaitu Jean-Baptiste Colbert. Colbert lahir di Reims, Prancis pada tahun 1619. Colbert ini bukanlah seorang ahli ekonomi, melainkan dia menjabat sebagai menteri utama di bidang ekonomi dan keuangan pada masa Louis XIV. Colbert berpendapat bahwa hanya konstitusi dapat menjaga kekayaan nasional. Colbert juga membuat sebuah kebijakan yang mengarah pada kekuasaan dan kejayaan negara, bukan untuk memperkaya orang perorangan. Tokoh merkantilisme yang terakhir yaitu Sir William Petty. Sir William Petty lahir pada tanggal 26 Mei 1623. Dia merupakan seorang ekonom, ilmuwan, dan filsuf Inggris. Teorinya banyak membahas mengenai ekonomi dan metode aritmatika politik, dan kaitannya dengan filosofi laissez-faire dalam relevansinya terkait aktivitas pemerintah seperti kontribusi fiskal, kekayaan nasional, tingkat suku bunga, dan juga perdagangan nasional. William Petty menganggap bahwa tenaga kerja itu jauh lebih penting jika dibandingkan dengan sumber daya tanah. Dan yang terakhir, kami akan membahas mengenai relevansi merkantilisme dengan perekonomian modern. Yang pertama, dapat Jean Bodin mengenai teori uang dan harga, yang setengah abad kemudian oleh Irving Fisher dijadikan dasar teorinya terkait teori kuantitas uang. Yang kedua, pemikiran Jean Bodin tentang penyebab inflasi, di mana harus menjaga pengeluaran agar inflasi dapat terkendali. Pemikiran tersebut juga melahirkan konsep menabung yang saat ini kita lakukan. Yang ketiga, pemikiran Thomas Mun mengenai perdagangan luar negeri yang dapat meningkatkan kekayaan suatu negara, melahirkan konsep perdagangan internasional, di mana aktivitas ekspor-impor membantu memulihkan perekonomian suatu negara. Yang keempat atau yang terakhir, yakni Sir William Petty menyatakan bahwa tenaga kerja lebih penting daripada sumber daya alam. Jumlah hari kerja yang menentukan nilai suatu barang, melainkan biaya yang diperlukan untuk menjaga agar para pekerja tersebut dapat tetap bekerja, sehingga menciptakan sistem yang dinamakan sistem upah.